pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan keterampilan berbicara ya. Nah, pada minggu yang lalu Anda sudah saya minta untuk membahas tentang konsep dasar berbicara. Nah, oleh sebab itu saya berharap Anda memahami betul tentang konsep dasar berbicara itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, Anda harus sering berlatih berbicara sehingga nanti Anda mampu berbicara dengan baik ya, dan Anda insya Allah akan terampil berbicaranya. Nah, kemudian saudara untuk hari ini mungkin kita cuma sebentar karena saya kurang enak badan, kurang fit kesehatan saya, kena flu ini. Ya, saya berharap nanti Anda untuk melanjutkan perkuliahan ini setelah saya berikan materi sedikit, Anda bisa mengikuti di video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Ya, Anda tinggal masuk ke YouTube Dalman UML ya. Tapi jangan lupa Anda klik like, kemudian komennya dan di-share. Kemudian kalau memang ada yang bikin HP baru belum subscribe, ya silakan di-subscribe ya. Bagi yang belum me- mengklik lonceng itu tanda lonceng, mohon kiranya diklik tanda lonceng ya agar bisa ternotifikasi dan Anda bisa mengikuti berbagai konten yang saya miliki. Ya, baik, saudara, pada minggu yang lalu itu Anda sudah berdiskusi tentang konsep dasar berbicara itu sebagai sarana komunikasi tentunya. Nah, pada saat itu sebetulnya pada dasarnya ada 3 kelompok kemarin ya, 3 kelompok atau 2 kelompok ya, Zudi, 3 kelompok atau 2 kelompok kemarin? Tiga ya, 3 kelompok. Ya, kelompok satu siapa kemarin Zudi? Kelompok satu. Satu kemarin siapa? Kelompok satu siapa? Nah, dengan Nanang, Pak. Ya, Saya Pak. ya, coba saya minta Kelompok kelompok satu, satu secara Yawan, singkat menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana hasilnya? Ayo silakan. Siapa kelompok satu? Apa yang Anda pahami saja tentang konsep dasar berbicara? Itu yang Anda sampaikan. Silakan. Zudi, kelompok Konsep berapa Zudi? Kelompok 3, Pak. Atau dari kelompok 3 dulu? Ayo Zudi, sampaikan hasil diskusi kelompok kemarin. Tentang konsep dasar menyimak ya, Pak. Berbicara Konsep atau dasar menyimak berbicara. sudah. Ya, menyimak kan sudah selesai. Berbicara. Ya. Silakan Zudi. Nanti mungkin Zudi jelaskan sebagian. Secara singkat saja ya. Sebagiannya, Ya, secara singkat saja ya, karena cara singkat. waktunya kita memang terbatas bulan puasa ini. Ya, Ya, silakan. ya. Baik, langsung saja. Konsep dasar berbicara. Seperti yang kita ketahui bahwasannya berbicara merupakan proses transformasi, proses penyampaian informasi yang ada di kepala kita, yang kita pikirkan kepada pembicara, baik secara langsung maupun secara virtual. Nah, sehingga berbicara tersebut memiliki konsep-konsep dasarnya, yaitu yang pertama adalah berbicara dan menyimak merupakan kegiatan yang resiprokal. Resiprokal ini maksudnya kegiatan yang saling berkaitan. Jadi berbicara dan menyimak ini merupakan dua hal kegiatan yang berkaitan. Karena ketika kita berbicara maka perlu ada yang menyimak. Begitupun sebaliknya. Ketika kita menyimak maka kita harus mampu menyampaikan kembali apa yang telah kita simak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berbicara adalah proses individu dalam berkomunikasi. Ya, jadi berbicara itu merupakan
ya kegiatan yang kita lakukan secara individu. Karena ini penyampaian apapun yang ada di isi kepala kita. Kemudian kita sampaikan kepada pendengar sehingga pendengar dapat memahami sebuah penyampaian yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu berbicara adalah proses individu. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara ekspresif yang kreatif. Nah, jadi berbicara ini merupakan salah satu proses komunikasi yang menggunakan ekspresi yang lebih kreatif. Jadi dalam berbicara itu kita dapat menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, yang indah, sehingga penyampaian yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami. Kemudian kita dukung dengan ekspresi wajah, mimik wajah mungkin, kemudian dengan gerakan-gerakan tangan untuk mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian berbicara adalah tingkah laku. Ya, jadi dengan berbicara ini kita dapat mengetahui tingkah laku seseorang. Bahwasanya orang ini memahami ilmu yang banyak sehingga dia dapat berbicara, sehingga dia dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang ia dapatkan itu dengan logis. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kelima, berbicara distimulasi oleh kekayaan pengalaman. Nah, berbicara ini merupakan dapat menjadi sebuah kegiatan yang lancar. Berbicara itu dapat menjadi seperti berbicaranya itu mudah, berbicaranya komunikatif, itu apabila ia memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak, baik pengalaman secara akademik ataupun pengalaman ia dalam berbicara, sehingga pengalaman ini yang dapat berpengaruh banyak ketika ia berbicara di depan nanti. Seperti misalnya sejak kecil ia jarang berbicara di depan umum, ia hanya diam-diam saja, maka ketika nanti ia suatu saat ditunjuk untuk maju ke depan untuk berbicara, maka secara otomatis ia akan susah untuk berbicara karena ia belum memiliki pengalaman berbicara tersebut. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok 3 yang lainnya. Iya, silakan. Atau kelompok lain. Silakan. Boleh juga ditambah oleh kelompok lain. Kelompok 2, ada yang menambahkan? Halo, kelompok 2 siapa? Zudi. Kelompok 2 siapa Zudi? Umay. Umay, coba. Kelompok 1? Iya, Pak. Ya, silakan. Ada yang ingin tambahkan? Silakan, Mungkin Umay. melanjutkan perjelasan dari si Juhu tadi ya, Pak. Ya. Konsep dasar berbicara. Konsep dasar berbicara sebagai sarana komunikasi mencakup 9. Yang pertama itu berbicara dan menyimak adalah 2 kegiatan. Kamu sampai mana sih? Bentar. Sekarang yang F. Oh, yang di nomor 5 berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Nah, di bagian yang F itu pemakaian bahasa yang baik dan pengorganasian ya. Yang itu bukan? Tadi tidak nyimak. Nyimak, Pak. Ya, kalau nyimak kan bisa diteruskan. Oke, pemakaian bahasa yang baik. Pemakaian bahasa yang baik berbicara ketika dipelajari keterampilan berbicara. Kita untuk berkomunikasi sesama individu, sesama pendengar itu harus menggunakan bahasa yang baik gitu. Nah, terus selanjutnya berbicara disimulasi oleh pengalaman. Maksudnya itu contohnya nih seperti kayak saya punya pengalaman sendiri, saya bicarakan kepada kalian pengalaman saya gitu. Terus yang ketujuh itu berbicara untuk memperluas cakrawala
Maksudnya selain untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi. Berbicara juga dapat pula digunakan untuk menambah pengetahuan dan menambah cakrawala pengalaman seseorang. Itu ya. Terus selanjutnya kemampuan linguistik. Linguistik itu bahasa ya. Linguistik kemampuan bahasa dan lingkungan berkaitan erat. Contohnya ya seperti kita kan lingkungan tuh, kita tinggal di masyarakat, kita berbicara dengan masyarakat gitu, dengan lingkungan gitu, bahasa di lingkungan itu gitu. Udah Pak, lanjutin ya Pak. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan kelompok lain. Ada? Kelompok 1? Masih ada kelompok 2? Saya kelompok 1 Pak. Yang kelompok 2 masih ada yang ingin tambahkan? Oh, nggak dapat nilai nih kelompok 2 ini, tidak bicara. Katanya mau dapat nilai A semuanya. 4 SKS yuk, ayo. 4 SKS itu kalau dapat A berarti bisa 16 kan poin ya. Kelompok 2 berarti 0 ya. Saya kelompok 2 Pak. Salah, gitu. bukan kelompok 1. Nah, Ya, kelompok tadi, 2 Umairah Syabana Kurniawan dengan Farah. Tadi katanya kelompok 1, gimana? Kelompok 1 Nanang, Devi. Ayo, Nanang, siapa? ada yang ingin tambahkan tidak? Depi, Siapa? silakan. Depi, Nanang. Baik Pak, itu dari semua rekan-rekan yang nomor paling terakhir itu nomor 9, yaitu berbicara adalah pencerahan pribadi. Maksudnya yaitu gambaran pribadi seseorang dapat diidentifikasi dengan berbagai cara. Kita dapat menduga melalui gerak-geriknya, tingkah lakunya, kecenderungannya, kesukaannya, dan cara berbicaranya. Berbicara pada hakikatnya melukiskan apa yang ada di hati, misalnya pikiran, perasaan, keinginan, ide, dan lain-lain. Karena itu sering dikatakan bahwa berbicara adalah indeks kepribadian. Mungkin itu saja Pak. Ya, baik saudara, Anda semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok Anda. Jadi saya sependapat juga bahwa Anda menyampaikan ada 9 hal yang bisa Anda pahami ya tentang konsep dasar berbicara itu. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Sudi bahwa berbicara dan menyimak itu ada 2 kegiatan resiprokal ya, yang tentu saja keduanya ini dia saling terkait satu sama lain, karena sebagai seorang pembicara membutuhkan penyimak, begitu juga penyimak membutuhkan seorang pembicara tentunya. Nah, jadi kegiatan berbicara yang juga merupakan kegiatan menyimak ya. Tuh, berarti bagaikan 2 sisi mata uang. Nah, kemudian tadi juga disampaikan oleh Zudi bahwa berbicara itu proses individu berkomunikasi gitu kan. Nah, juga berbicara merupakan ekspresif yang kreatif. Tentu saja berbicara ini merupakan tingkah laku juga ya. Karena berbicara itu mampu mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, kemudian berbicara juga merupakan tingkah laku yang kita pelajari. Ini juga ternyata keterampilan berbicara itu harus dilakukan latihan agar semakin baik hasilnya ya. Nah, seperti pelafalannya, pengontrolan suara, pengendalian diri misalnya, pengontrolan
gerak-gerik tubuh tadi itu, pemilihan kata, kalimat, pelafalan, termasuk pemakaian bahasa yang baik dan juga pengorganisasiannya. Nah, tadi juga diungkapkan bahwa berbicara itu sebetulnya bisa kita simulasikan melalui pengalaman kita gitu. Dan juga berbicara itu bisa kita gunakan untuk memperluas cakrawala. Nah, di sini bahwa kita akan memiliki ekspresi ide yang bisa berupa perasaan dan juga imajinasi yang kita tuangkan di dalam berbicara ya. Nah, berbicara tentu saja dapat kita gunakan untuk menambah pengetahuan dan menambah pengalaman kita. Nah, kemudian termasuk kemampuan linguistik dan lingkungan tadi itu seperti yang disampaikan oleh Umay tadi, itu berkaitan erat sebetulnya karena lingkungan yang konduktif itu akan memberi peluang atau yang tadi kan, dan juga kesempatan pada anak untuk kita latih berbicaranya. Nah, makanya Anda harus berlatih sebetulnya kalau mau terampil berbicara. Kemudian terakhir seperti yang disampaikan oleh Nanang, bahwa berbicara itu merupakan pancaran kepribadian sebetulnya. Nah, di sini untuk mengidentifikasikan kepribadian seorang itu tentu saja ada berbagai hal yang bisa kita gunakan ya dalam berbicara ini. Ya, bisa kualitas yang setara, tinggi rendah, nada, dan kecepatan suara itu dapat kita jadikan sebagai indikator kita di dalam berbicara tadi. Nah, jadi di dalam berbicara juga kestabilan atau kelabilan emosional dan kepribadian seorang itu dapat kita ketahui ya melalui cara ia berbicara. Oleh sebab itu berbicara itu harus dilatih. Karena inilah konsep dasar berbicara yang harus Anda kuasai sehingga nanti Anda mampu berbicara dengan baik ya. Nah, untuk hari ini saya minta Anda bisa memahami video pembelajaran yang sudah saya siapkan, yaitu tentang jenis-jenis keterampilan berbicara. Nah, jadi saudara di video pembelajaran tersebut, mohon kiranya Anda pahami, besok akan kita bahas bersama ya, tentang berbagai jenis berbicara. Contohnya diskusi, misalnya ya, percakapan, pidato menjelaskan, pidato menghibur, ceramah, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi banyak sekali yang bisa Anda pahami pada jenis-jenis berbicara tersebut ya, jenis-jenis keterampilan berbicara. Termasuk tadi Anda berdiskusi misalnya. Nah, diskusi juga kan macam-macam. Ada seminar, ada sarasehan, ada lokakarya, ada santiaji ya, dan lain-lain. Ada muktamar, konferensi, diskusi panel, diskusi kelompok. Nah, kemudian tadi ada percakapan juga ya. Lalu ada pidato tadi. Nah, kemudian ada ceramah. Jadi pada dasarnya cakupan keterampilan bicara ini ya bisa meliputi kegiatan komunikasi lisan kita, tentu saja bisa berceramah, berdebat, bercakap-cakap, berkhotbah, bertelepon, bercerita, berpidato, bertukar pikiran, bertanya ya, berwawancara, berdiskusi, berkampanye, Anda menyampaikan sambutan selamat, menyampaikan pesan, melaporkan, menanggapi, menyanggah pendapat, menolak permintaan, tawaran, ajakan, menjawab pertanyaan, menyatakan sikap, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali, termasuk melisankan itu isi drama, cerpen, puisi, bacaan, ya. Nah, bermain peran misalnya. Saya kira banyak yang bisa Anda latih, termasuk menguraikan cara membuat sesuatu, menawarkan sesuatu, meminta maaf, memberi petunjuk, misalnya ya. Anda bisa memperkenalkan diri, menyapa, mengajak, mengundang, memperingatkan, mengoreksi, tanya jawab. Nah, oleh sebab itu saya minta Anda pahami jenis-jenis berbicara ini ya. Anda ikuti video pembelajarannya yang sudah saya siapkan. Besok itu Anda langsung praktik. Jadi besok kita tetap menggunakan Zoom ya besok ya. Anda praktik berbicara semuanya
Silakan saja dikuasai materi ini. Anda nanti akan praktik langsung. Apakah misalnya nanti Anda akan praktik berwawancara atau berkampanye atau yang lainnya. Ya, tanya jawab misalnya. Saya kira untuk hari ini saudara cukup sekian ya materi yang bisa kita bahas, karena ini parah banget sepertinya. Udah sampai berair mata saya, sampai ini pusing dari kepalanya ya, kena flu. Mohon doanya juga, semoga besok saya bisa fit kembali ya. Semuanya mohon doa saya, semoga bisa juga puasanya sebulan penuh gitu kan harapan saya. Jadi saya nggak tahu, mungkin jangkit itu flu, cucu saya lagi flu, ikut-ikutan saya flu juga. Ya, baik saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian, dan silakan dilanjutkan materi perkuliahan kita itu melalui video pembelajaran tentang jenis-jenis berbicara ya. Silakan, sebelum saya tutup, ada yang ingin Anda tanyakan? Cukup? Pak, Ya. mohon izin bertanya. Ya, silakan. Untuk perkuliahan besok offline atau online, Pak? Online, tetap online. Oh, online juga. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima Mungkin kasih. sama bulan puasa kita banyak online. Maka doain saya semoga cepat fit ya. Ini sudah Iya, Pak. Amin. ya. Sudah mampet hidung ya. Mata saya berair terus sudah. Kepala pusing sekali. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.